Baik, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Karolina Primadani, untuk fisiologi hewan, materi osmoregulasi. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang termoregulasi juga sistem ekspresi pada hewan, terus yang kita akan lanjutkan adalah dengan materi osmoregulasi ya. Jadi untuk materi osmoregulasi ini nanti akan masih berkaitan dengan sistem ekskresi terutama pada hewan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Baik. Sebenarnya apa sih itu termoregulasi gitu ya? Jadi sebelum ke sana gitu ya, sebelum ke sana gitu, apa itu termoregulasi? Kita harus tahu gitu ya bahwa komponen utama gitu ya, komponen utama penyusun tubuh hewan itu adalah air gitu ya, yang mana jumlahnya itu bisa mencapai 60-95% dari berat tubuh hewan tersebut, sama halnya pada manusia. Nah, air tersebut tersebar dalam berbagai bagian gitu di berbagai bagian tubuh, baik di dalam sel atau kita sebut dengan jalan intrasel gitu ya, ataupun di luar sel kita sebut dengan cairan ekstrasel. Nah, terutama gitu ya di dalam cairan ekstrasel ini terlarut berbagai macam zat-zat meliputi ion, sari-sari makanan, terus hormon, sisa-sisa zat metabolisme dan juga lain-lain. Nah, konsentrasi setiap jenis zat dalam cairan tubuh ini dapat berubah begitu setiap saat tergantung dari berbagai faktor gitu ya, dan ini gitu ya itu yang menjadi apa namanya mmm, menjadi tantangan begitu ya, tantangan bagi si hewan agar dia mampu mempertahankan keseimbangan antara jumlah air dan juga zat terlarut pada tingkatan yang tepat, seperti itu. Nah, terus selanjutnya gitu ya, terus apa itu berarti osmoregulasi? Berarti osmoregulasi merupakan suatu proses untuk menjaga keseimbangan antara jumlah air gitu ya dan zat terlarut yang ada di dalam tubuh hewan. Nah, ini saya kasih contoh gambar begitu ya. Mungkin teman-teman sudah sering melihat mungkin di SMA ataupun di buku-buku referensi yang berkaitan dengan osmoregulasi. Itu contohnya adalah perbandingan gitu ya, bagaimana proses ataupun mekanisme regulasi osmotik pada ikan di air tawar dan juga ikan di air garam, air laut gitu ya, mohon maaf, salt water atau air laut seperti itu. Jadi walaupun sama-sama ikan gitu ya, tetapi ternyata mereka memiliki bentuk adaptasi atau mekanisme berbeda dalam menjaga keseimbangan osmotiknya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah 5 poin penting yang harus teman-teman ketahui begitu untuk belajar tentang osmoregulasi. Yang pertama adalah pentingnya osmoregulasi bagi hewan. Yang kedua adalah osmoregulasi pada hewan yang hidup di air laut begitu. Terus yang ketiga adalah osmoregulasi hewan yang hidup di lingkungan air tawar. Yang keempat adalah osmoregulasi hewan yang hidup pada lingkungan air payau, dan yang terakhir adalah osmoregulasi hewan yang hidup di lingkungan darat. Oke, yang pertama adalah tentang pentingnya osmoregulasi bagi hewan, gitu ya. Jadi sebelum ke sana itu sebelum kita tahu buat apa sih gitu ya hewan tuh harus menjaga tekanan osmotik dalam tubuhnya seperti itu. Yang pertama kita harus tahu prinsip utamanya gitu ya. Jadi mekanisme utama dalam osmoregulasi itu adalah osmosis gitu ya. Jadi di mana osmosis itu merupakan suatu pergerakan air gitu ya dari cairan yang mempunyai kandungan air lebih tinggi gitu ya, atau yang lebih encer, ini contohnya di gambar kanan, bagian kanan, menuju cairan yang mempunyai kandungan air yang lebih rendah atau lebih pekat begitu, sehingga mencapai kondisi isotonis. Isotonis adalah bagian yang kanan atas, begitu ya. Jadi ini
kondisi isotonis, ini awalnya yang tidak isotonis gitu ya, yang sini adalah larutan yang hipotonik, yang sebelah kanan adalah larutan yang hipertonik, seperti itu, dan dipisahkan oleh membran semipermeabel gitu ya. Jadi osmosis itu nanti dia akan bergerak, kita proses pergerakan cairan gitu ya yang mempunyai kandungan air lebih tinggi, berarti dia yang lebih encer menuju ke yang lebih pekat atau yang lebih rendah kandungan airnya, seperti itu. Nah, isotonis gitu ya. Isotonis ini juga sering digunakan untuk menyebutkan dua macam larutan yang mempunyai tekanan osmotik sama, atau kita sebut dengan isoosmotik. Gitu ya. Nah, kalau dalam kajian regulasi, kajian osmoregulasi, gitu ya, istilah tersebut sering digunakan saat membahas tekanan osmotik dari dua macam cairan gitu ya. Jadi misalnya tekanan osmotik di dalam dan di luar sel misal contohnya, ataupun tekanan osmotik antara cairan tubuh hewan begitu dengan lingkungan di sekitarnya, contohnya dengan air laut seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya gitu ya, di gambar samping kanan ini gitu ya teman-teman, ini hampir mirip dengan yang gambar pertama sebelumnya. Yang di sini perbedaannya adalah pada yang sebelah kanan, gambar kanan gitu ya, itu dia airnya tidak naik gitu ya. Ini yang tadinya harusnya ada perbedaan, ada hal seperti ini setelah terjadi osmosis, tetapi karena adanya tekanan dari luar sehingga osmosis ini tidak terjadi, begitu ya. Nah, ini yang disebut dengan tekanan osmosis. Jadi, tekanan dari luar yang diberikan agar tidak terjadi osmosis. Itu kita sebut dengan tekanan osmosis. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat bahwa air ini kan akan mengalir dari kiri ke kanan, gitu ya. Nah, namun itu bisa dicegah, gitu ya, aliran tersebut bisa dicegah dengan cara memberikan tekanan dengan besaran tertentu pada bagian sebelah kanan. Kayak gitulah besaran tekanan yang diperlukan untuk mencegah aliran air dari kiri ke kanan, itu kita sebut dengan tekanan osmotik larutan. Nah, sebenarnya gitu ya, konsep tekanan osmotik ini dapat menimbulkan kebingungan kayak gitu ya biasanya, sehingga orang-orang itu lebih suka begitu menggunakan istilah konsentrasi osmotik gitu ya. Jadi jika suatu larutan itu memiliki konsentrasi osmotik yang lebih tinggi gitu ya, berarti otomatis tekanan osmotiknya juga lebih tinggi gitu. Jadi konsentrasi osmotik tinggi gitu ya, konsentrasi osmotik tinggi, tekanan juga dia lebih tinggi gitu ya, tekanan osmotiknya. Nah, larutan yang konsentrasi osmotiknya lebih tinggi daripada larutan lain, itu kita sebutnya dengan hiperosmotik. Sebaliknya, itu untuk larutan yang memiliki konsentrasi osmotik lebih rendah daripada larutan lainnya, itu kita sebut dengan hipoosmotik. Nah, satu hal lagi gitu ya, agar tidak salah konsep begitu, bahwa osmotik gitu ya, osmotik itu dia berbeda dengan tonisitas gitu ya. Kalau osmotik itu tadi pergerakan gitu ya, pergerakan airnya gitu, pergerakan air dari cairan yang encer ke cairan yang lebih pekat, tapi kalau yang tonisitas gitu ya, tonisitas ini berarti mengacu pada tanggapan selnya gitu ya. Jika sel tersebut kita tempatkan pada larutan yang berbeda. Nah, contohnya ini ketika sel darah merah ya, ini di sebelah kiri, yang paling kiri adalah kondisi ketika sel darah merah dimasukkan ke larutan hipertonik gitu ya. Otomatis pada larutan hipertonik itu nanti H2O-nya dia akan keluar ya, akan keluar dari sel darah merah sehingga selnya akan mengkerut. Nah, berbeda ketika dia dimasukkan ke dalam isotonis, larutan isotonis gitu ya. Dia bisa mempertahankan H2O dan dia bisa mempertahankan itu dengan mengeluarkan H2O dan memperoleh ataupun mendapatkan H2O dari lingkungannya ataupun dari larutan isotonisnya. Ketika yang sebelah kanan itu ketika red blood cell atau sel darah merah itu berada di larutan yang hipotonik gitu ya, berarti yang luar itu jauh lebih encer lah, itu yang bisa menyebabkan H2O itu dia akan masuk ke dalam red blood cell atau ke dalam sel darah merah, sehingga ketika terlalu banyak air yang akan masuk itu otomatis si
red blood cell atau sel darah merahnya itu dia akan mengembung dan bisa saja dia menjadi pecah, begitu ya, karena terlalu banyak air yang masuk ke dalam sel darah merah. Oke, balik lagi gitu ya. Setelah tadi kita mengetahui prinsip dasarnya dari osmoregulasi adalah tekanan osmotik. Jadi, kenapa sih hewan harus melakukan osmoregulasi gitu ya? Jadi, kan hewan itu kan hidup gitu ya, terdiri dari sel-sel yang hidup dan sel tersebut memiliki tugas atau memiliki fungsi masing-masing gitu ya. Dan tadi kita udah tahu bahwa ada cairan ekstrasel, cairan intrasel yang di mana cairan-cairan tersebut berguna ataupun dia memiliki peran dalam proses metabolisme gitu ya. Nah, karena ada perubahan jadi ya proses metabolisme itu kan nggak konstan, nggak anteng aja ya. Kadang kekurangan Na, kadang kelebihan Na, seperti yang pernah kita bahas di sistem saraf gitu ya. Iya betul, sistem saraf seperti itulah. Karena perubahan keseimbangan jumlah air dan zat terlarut di dalam tubuh itu mungkin terjadi perubahan, gitu ya, mungkin terjadi perubahan arah aliran air ataupun zat terlarut menuju area yang tidak diharapkan gitu sehingga hewan itu butuh melakukan osmoregulasi gitu ya. Contohnya misal dalam kondisi tertentu gitu ya, karena ada suatu faktor luar yang mempengaruhi seperti itu, yang harusnya sel epitel tubulus ginjal itu kan dia bergerak gitu ya ke pembuluh darah gitu ya. Akan tetapi karena suatu tonisitas gitu ya, suatu tanggapan dari sel ataupun karena adanya tekanan osmotik pada bagian tersebut sehingga tekanan osmotik yang tidak dipertahankan dengan baik gitu ya, sehingga air yang tadinya itu dia harus bergerak ke pembuluh darah, begitu dia akan bergerak ke arah yang tidak diharapkan, misalnya ke lumen tubulus ginjal, seperti itu. Nah, padahal yang tadi fungsinya itu adalah bergerak ke pembuluh darah untuk diabsorpsi kembali, gitu ya, airnya akan diabsorpsi kembali, tapi karena dia malah bergeraknya ke tubulus ginjal yang otomatis nanti akan dikeluarkan dari ginjal gitu ya, dia akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, urinnya akan jauh lebih encer seperti itu sehingga menyebabkan hewan ini dehidrasi gitu ya ataupun kehilangan air secara berlebih. Nah, ini adalah salah satu contoh kasusnya. Seperti itu mengapa hewan itu harus melakukan osmoregulasi. Oke, selanjutnya gitu ya, ada dua kategori untuk hewan yang melakukan osmoregulasi tersebut. Yang pertama adalah osmoregulator atau hewan yang mampu melakukan osmoregulasi dengan baik. Terus yang kedua adalah hewan yang tidak mampu mempertahankan tekanan osmotik tubuhnya, gitu sehingga dia harus melaksanakan berbagai penyesuaian ataupun adaptasi agar dapat bertahan di tempat hidupnya. Kita sebut dengan osmokonformal. Nah, untuk adaptasi ini gitu ya yang dilakukan itu sepanjang perubahan yang terjadi di lingkungannya itu tidak terlalu besar atau masih dalam kisaran toleransi yang dapat diterima. Oke, selanjutnya yang kedua adalah contoh untuk osmoregulasi pada hewan di lingkungan air laut gitu ya. Di sini saya nanti membedakan untuk yang invertebrata dengan yang vertebrata. Jadi untuk yang invertebrata gitu ya, dia kebanyakan dari invertebrata laut itu adalah osmokonformer gitu ya. Dia ditandai dengan adanya konsentrasi osmotik cairan tubuh yang sama dengan air laut tempat mereka hidup gitu. Nah, berarti kan ini menunjukkan gitu ya bahwa mereka itu berada dalam keseimbangan osmotik dengan lingkungannya. Jadi dia tidak ada perolehan ataupun kehilangan air. Tapi bukan berarti gitu ya, bukan berarti bahwa mereka itu berada dalam keseimbangan ionik. Gitu. Jadi antara air laut dan cairan tubuh hewan itu memiliki perbedaan komposisi ion yang akan menghasilkan gradien konsentrasi. Jadi dengan kondisi seperti itu gitu ya, hewan ini memiliki peluang untuk memperoleh masukan ion tertentu gitu ya dari laut apabila konsentrasi ion di laut itu dia lebih tinggi daripada konsentrasi ion yang ada pada tubuhnya. Nah, ketika adanya pemasukan ion tersebut gitu ya, sehingga akan membuat cairan tubuh hewan ini menjadi hiperosmotik dibandingkan air laut. Dan dalam keadaan tersebut, dia akan menyebabkan terjadinya pemasukan air ke dalam tubuh hewan. Jadi
saat kondisi cairan tubuh hewannya itu hiperosmotik, berarti dia lebih tinggi gitu ya dibanding konsentrasi osmotik di air laut atau di sekitarnya, itu sehingga akan kan harus dinetralkan begitu ya, sehingga dia akan memasukkan air ke dalam tubuh hewannya. Seperti itu, sehingga dengan cara demikian begitu hewan osmokonformer ini dapat memperoleh masukan berbagai macam zat yang ia butuhkan. Nah, contohnya kalau pada vertebrata gitu ya, pada vertebrata laut ini kita bedakan menjadi dua kelompok gitu ya. Sama sih sebenarnya untuk hanya saja dia masuk ke osmokonformer atau masuk ke regulator, osmoregulator begitu ya. Jadi contohnya ini adalah yang osmokonformer. Teman-teman lihat, mungkin sudah pernah lihat sebelumnya, ini adalah hagfish. Dia masuk dalam kelompok Cyclostomata gitu ya. Dia merupakan salah satu vertebrata primitif yang ada di laut. Nah, di sini contohnya gitu ya, contoh vertebrata laut yang masuk dalam kelompok osmokonformer adalah hagfish tadi. Dia mekanismenya adalah dia akan mengatur gitu ya, mengatur konsentrasi ion dengan cara menyekresi ataupun menyerap ion secara aktif gitu ya. Jadi contohnya ini salah ketik ya. Contohnya adalah ion SO42- gitu ya. SO42- ini akan dikeluarkan dari tubuh si hagfish ini untuk meningkatkan daya apungnya gitu lah. Karena apa? Kenapa harus dikeluarkan gitu ya ion tersebut? Karena ion SO42- ini merupakan ion yang relatif berat gitu ya, sehingga dia akan mengurangi ketika kita mengurangi konsentrasi, itu berarti kita akan meningkatkan daya apung. Pahami maksudnya daya apung itu hewan. Kalau ada teman-teman yang pernah nyelam mungkin gitu ya, ataupun pernah belajar renang gitu ya. Jadi kita, gitu, manusia itu basicnya itu sebenarnya bisa mengapung di air, gitu ya. Bisa mengapung. Nah itu sama halnya dengan daya apung pada hewan. Nah tapi kalau pada hewan karena dia adalah osmokonformer ya, osmokonformer itu otomatis berarti kan dia butuh adaptasi lebih gitu ya dengan adanya kondisi tertentu. Misal contohnya tadi ketika ion SO42- itu terlalu banyak di tubuh, nah itu kan akan memperberat dia sehingga dia akan relatif untuk berada di dasar gitu ya, berada di dasar. Tapi ketika dan dia susah untuk bergerak, mencari makan dan lain-lain. Nah, ketika dia ingin meningkatkan daya apung, berarti dia harus mengeluarkan ion SO42- ini. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya adalah pada Teleosteia atau ikan bertulang keras gitu ya yang hidup di laut. Jadi dia gitu ya, ikan tersebut dia memiliki cairan tubuh hipoosmotik terhadap air laut. Ingat, hipoosmotik ya. Hipoosmotik berarti dia lebih rendah gitu ya. Nah, dia memiliki mekanisme adaptasi tertentu yang bermanfaat untuk menghindari kehilangan air dalam tubuhnya gitu ya. Jadi pada hewan telostei ini begitu ya, kehilangan air dalam tubuh ini terjadi melalui insang. Nah, sebagai penggantinya hewan ini dia akan minum air laut dengan jumlah banyak. Lah, dengan adanya minum air laut kan berarti garam-garam ion-ionnya juga akan masuk gitu ya. Masuk ke dalam tubuh sehingga menjadi tinggi lagi. Lah, kelebihan garam atau ion tadi akan dikeluarkan melalui insang gitu ya, karena insang ini memiliki sel-sel klorid gitu ya yang berfungsi untuk mengeluarkan NaCl dari plasma ke air laut secara aktif. Ini adalah irisan dari sel klorid ketika ini divisualisasi ya, aslinya seperti ini kalau kita bikin preparat histologinya. Oke, nanti ada perbandingannya ya di bawah, gambar bawah. Nah, oke, yang kedua adalah pada elasmobranchi atau ikan bertulang rawan ya. Kalau tadi kan telostei tulang keras ya, ini adalah tulang rawan di mana kalau pada tulang rawan gitu ya, hewan-hewan laut tulang rawan itu pemasukan Na plusnya yang terlalu banyak ke dalam tubuh itu biasanya dia melalui insang gitu ya. Lah adaptasinya bagaimana kayak gitu. Berarti si elasmobranchi ini dia memiliki kelenjar khusus gitu ya, di mana dia adalah kelenjar rektal. Rektal berarti
rektum gitu ya, berarti dia berada di daerah rektum yang fungsinya adalah untuk mengeluarkan kelebihan Na, ion Na ini secara aktif. Nah, kelenjar rektal ini merupakan kelenjar khusus yang terbuka ke arah rektum dan menyekresikan cairan yang kaya akan NaCl. Nah, masalah lain yang dihadapi biasanya adalah dengan perolehan air yang terlalu sedikit seperti itu, sehingga dengan adanya air yang terlalu sedikit ya karena dia eh, minumnya sedikit gitu ya, akhirnya kan diabsorb apa namanya di kulit dan juga di gil atau di insang seperti itu. Terus sehingga eh, jumlah airnya dikit. Lah untuk menyeimbangkannya dia itu dengan menghasilkan eh, apa namanya urin gitu ya, urin yang sedikit seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah pada mamalia laut gitu ya, mamalia hidup di laut. Nah, di mana otomatis gitu ya kalau hewan-hewan yang dia hidup di laut itu kan dia mendapatkan masukan garam atau ion yang terlalu banyak eh, dari makanannya gitu ya. Nah, salah satu bentuk adaptasinya adalah dia akan memiliki ginjal gitu ya. Kenapa ginjal ya? Karena dia mamalia gitu ya. Dia memiliki ginjal yang sangat efisien sehingga dapat menghasilkan urin yang sangat pekat gitu ya. Nah, dengan ginjal yang efisien tadi gitu ya dapat dipastikan bahwa kelebihan garam ini dapat dikeluarkan dari tubuh si mamalia laut tersebut. Lah, urin yang dihasilkan itu bisa mencapai 3-4 kali kepekatan dari cairan plasma tubuhnya, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah untuk osmorregulasi hewan pada lingkungan air tawar, gitu ya. Nah, di mana hewan air tawar gitu ya, dia memiliki cairan tubuh dengan tekanan osmotik yang lebih tinggi dari lingkungannya. Jadi berbeda dengan hewan-hewan air laut yang tadi dia tekanan osmotiknya dia lebih rendah seperti itu ya dibandingkan lingkungannya. Nah, di sini gitu ya ancamannya kan berarti dia akan kehilangan garam atau ion-ion dan juga akan pemasukan air yang berlebih. Begitu ya. Terus selanjutnya ada hewan-hewan air tawar gitu ya, entah itu vertebrata atau invertebrata, itu dia akan membatasi pemasukan air gitu ya. Dan dengan ini dia akan dengan cara membentuk permukaan tubuh yang impermeabel terhadap air, kayak gitu. Nah, sebenarnya walaupun misal pada verte gitu ya, air ini bisa masuk melalui insang seperti itu. Tetapi kalau pada inverter begitu kelebihan gitu ya, kelebihan tadi dia akan dikeluarkan melalui urin. Nah, laju aliran urin pada invertebrata air tawar itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang dialami oleh hewan air laut. Oke, selanjutnya untuk telostoi gitu ya atau hewan bertulang keras pada ikan air tawar, itu dia memiliki konsentrasi osmotik yang lebih tinggi dari air tawar ataupun dari lingkungan sekitarnya, gitu ya. Jadi hewan ini dia ada peluang gitu kan, ada peluang untuk kemasukan air gitu ya, kemasukan air ke dalam tubuhnya, terutama melalui insang. Jadi kan karena tadi terlalu tinggi tekanan osmotiknya, jadi kan otomatis harus dinetralkan. Nah, si air itu kan akan masuk gitu ya, terutama melalui si insang. Nah, nanti kelebihan air ini akan dikeluarkan via urin. Seperti itu. Nah, selain itu gitu ya, selain via urin gitu ternyata garam-garam ini juga bisa dikeluarkan bersamaan dengan urin. Nah, sebagai pengganti hilangnya garam gitu ya, misal terlalu banyak garam yang dikeluarkan, itu nanti hewan ini akan mengambil garam melalui insang dengan cara transport aktif. Jadi kalau misal minum banyak begitu ya, si ikannya minum banyak, urin yang dikeluarkan juga banyak dan kehilangan garam-garam atau ion tertentu. Nah, nanti ketika terjadi kekurangan garam atau ion itu nanti akan diambil gitu ya melalui insang dengan cara transport aktif garamnya. Nah, jika dalam kondisi kelebihan garam pun begitu ya, insang ini dapat mengeluarkan
si garamnya tersebut dengan mekanisme difusi. Jadi si insang ini double fungsi gitu ya. Dia bisa mengambil garam secara transport aktif ketika kekurangan garam, tapi dia juga bisa mengeluarkan garam ketika kelebihan dalam tubuh dengan mekanisme difusi. Nah, ini yang tadi saya bilang di depan untuk yang osmoregulasi pada ikan telostei di air laut gitu ya, bagian gambar kiri, dan yang ini dari air tawar. Jadi ini adalah ikan bertulang keras gitu ya, tetap telostei yang ada di laut ataupun di air fresh water gitu ya, ataupun di air tawar. Nah, teman-teman lihat gitu ya, ini kuncinya adalah kalau yang biru muda adalah water atau air, yang biru tua adalah garam atau ion-ion. Pada proses regulasi gitu ya, osmoregulasi pada ikan air laut. Jadi si ikan air laut ini dia memperoleh air dan ion-ion garam itu dari makanan dan juga meminum seawater atau dia meminum air lautnya gitu ya. Nah, kelebihan garam gitu ya, kelebihan garam itu akan diekskresikan melalui insang ya. Nah, terus selanjutnya begitu ya. Air-air gitu ya, air-air juga akan dilepaskan via gil atau insang dan juga permukaan tubuh. Nah, kelebihan lainnya gitu ya, lainnya itu dia juga akan kalau dikeluarkan gitu ya, akan diekspresikan via urinnya, begitu, via urinnya. Dia akan dikeluarkan via urinnya itu air dan garamnya, gitu ya, air dan garamnya itu dikeluarkan via urin. Jadi ini maksudnya scanty itu dalam jumlah sedikit atau dalam apa sih kalau kita pekat gitu ya, bahasanya pekat. Jadi si ikan air laut itu dia akan mendapatkan air dan juga mendapatkan ion-ion itu dari makanan dan minuman gitu ya. Terus selanjutnya kelebihan ion-ion itu akan dikeluarkan via gil atau via insangnya. Nah, kelebihan air begitu dia akan dikeluarkan juga begitu ya, dikeluarkan juga via insang juga permukaan tubuh gitu ya. Dan setelah itu juga dia adaptasinya adalah dengan mengeluarkan urin dalam bentuk pekat gitu ya, mengeluarkan urin dalam bentuk pekat. Karena kita tahu bahwa lingkungan dari air laut itu adalah dia hiperosmotik gitu. Jadi tekanan osmotiknya jauh lebih tinggi di luar atau jauh lebih tinggi di lingkungan dibanding di tubuhnya si ikan. Begitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah osmoregulasi pada ikan air tawar. Gitu. Oke, untuk osmoregulasi pada ikan air tawar, nah teman-teman tadi sudah kita bahas di atas sebelumnya bahwa tekanan osmotik di ikan air tawar ini lebih tinggi dibandingkan lingkungannya. Begitu ya. Nah, di sini si ikan-ikan ini dia mendapatkan air dan juga ion itu dari makanannya. Begitu ya. Nah, di sini tadi juga disampaikan bahwa ketika dia kekurangan ion ataupun garam, dia akan mengambil ion ataupun garam dari lingkungan luarnya masuk melalui insang, gitu ya. Sama halnya dengan ketika dia kekurangan air, gitu ya, dia akan mendapatkan air tersebut via insangnya, seperti itu ya. Nah, bentuk osmoregulasinya adalah dia dengan mengeluarkan, gitu ya, mengeluarkan kelebihan ion dan juga airnya dalam bentuk urin yang encer, gitu ya, urin yang encer ataupun banyak terkandung air seperti itu.
Oke, yang keempat adalah osmoregulasi hewan pada lingkungan air payau gitu ya. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda begitu ya. Hanya saja kan kalau air payau atau lingkungan air payau ini kan dia cenderung gitu ya, cenderung cepat berubahnya begitu kok kadar garamnya. Jadi hewan yang hidup di sana harus benar-benar pandai beradaptasi gitu ya. Ini contohnya saya ambil larva nyamuk gitu ya, contoh larva nyamuk yang dia hidup di payau begitu ya. Nanti kan biasanya larva ini kan setelah dia gede dia kan pindah ke darat, ke darat sorry, pindah ke air tawar ya. Jadi tapi selama larva ini dia bisa hidup gitu di air payau. Jadi contohnya adalah larva Aedes aegypti gitu ya. Nah, dia menanggapi gitu ya, peningkatan kadar garam di luar tubuhnya itu dengan cara meningkatkan laju minimum beberapa kali lipat. Laju minum gitu ya, beberapa kali lipat. Dengan cara ini juga dia akan memasukkan ion terlarut dalam jumlah yang berlebih atau banyak. Nah, kelebihan ion ini akan dikeluarkan melalui tubulus Malpighi dan juga rektum. Nah, selain tubulus Malpighi dan rektum, si larva ini, dia larva Aedes ini dia juga memiliki papila anal gitu ya. Anal berarti bagian ekor gitu ya. Bagian ekor di sini dia memiliki papila-papila. Nah, ketika papila ini gitu ya, jadi dalam medium yang encer gitu ya, medium encer itu maksudnya lingkungan airnya itu dia encer gitu ya. Papila anal ini dia berfungsi sebagai tempat untuk mengambil ion secara aktif. Ini mirip kayak si insang tadi gitu ya. Tapi dalam kondisi yang pekat begitu, misal kadar garamnya tinggi di luaran gitu, dia berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan kelebihan garam gitu ya. Nah, ini contoh larva mosquito, larva Aedes gitu ketika dia pada lingkungan air tawar gitu ya. Jadi ini perbandingannya dengan air ya. Dengan ikan air tawar ya. Jadi pada kedua-duanya entah itu freshwater fish ataupun freshwater mosquito gitu ketika dia mengambil garam ataupun mengambil ion-ion itu dari makanannya gitu ya. Nah, selain itu gitu ya, si air itu dia berdifusi gitu ya, berdifusi juga. Ini kayaknya kelihatan ya gambarnya yang bawah. Oke, ini nanti si air ini dia juga akan berdifusi ke dalam melewati kulitnya, air itu akan difusi ke dalam tubuh si mosquito atau larva nyamuknya gitu ya. Nah, di sini gitu ya, si ikan ataupun si nyamuk gitu ya atau larva nyamuk ini dia akan bisa mengekskresikan air dalam jumlah yang besar ataupun besar dan encer gitu ya dalam bentuk yang encer urinnya gitu ya. Jadi sehingga beberapa garam pun juga dia bisa keluar via urin. Nah, di sini papila anal ini ketika dia dalam kondisi fresh water ataupun di lingkungannya itu berada dalam kondisi yang lebih tawar, begitu ya, dia berfungsi untuk mengabsorpsi Na dan Cl dari luaran untuk bisa digunakan kembali oleh si larva nyamuknya, begitu. Oke, yang selanjutnya terakhir adalah osmoregulasi pada hewan pada lingkungan darat, gitu ya. Oke, jadi sebelum itu, gitu ya, sebelum kita belajar tentang osmoregulasi pada hewan di lingkungan darat, gitu ya, sebenarnya itu hewan-hewan di lingkungan darat yang dia berhasil tanda kutip dalam proses osmoregulasi itu adalah kelompok dari arthropoda dan vertebrata. Jadi kemampuan hidup di darat ini telah membuat kedua kelompok hewan tersebut dapat memperoleh peningkatan oksigen gitu ya. Namun masalahnya adalah berkaitan dengan pengaturan keseimbangan air dan ion. Lah, hewan darat ini juga mengalami keterbatasan untuk mendapatkan air sehingga dia mudah ataupun terancam dehidrasi. Seperti itu. Nah, kehilangan air dari tubuh hewan ini kan juga terjadi dengan sangat mudah gitu ya dengan proses penguapan contohnya gitulah. Air yang hilang tersebut kan harus kita ganti gitu ya. Penguapan air dari tubuh hewan ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor, gitu ya, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kandungan uap air di atmosfer, gitu ya. Jadi penguapan ini dapat ditekan apabila kandungan air di atmosfer atau kita sebut dengan kelembapan relatif ini meningkat. Jadi lebih lembab. Itu berarti penguapan itu bisa kita tekan. Jadi tidak banyak yang kita uapkan seperti itu. Terus yang kedua adalah suhu, ya, di mana suhu itu jika suhu atmosfer itu meningkat, itu berarti penguapan akan bertambah cepat. Jadi contohnya ketika suhu luaran itu panas sekali, otomatis kan kita akan lebih cepat berkeringat ya. Itu kan salah satu bentuk penguapan atau pengeluaran air di tubuh kita. Seperti itu. Oke, terus yang ketiga adalah gerakan udara pada permukaan benda yang melakukan evaporasi gitu ya. Jadi laju penguapan, ketika laju penguapan itu meningkat, pergerakan udara juga akan meningkat. Oke, terus yang selanjutnya adalah tekanan barometrik, di mana tekanan barometrik ini jika dia tekanannya turun gitu ya, maka laju penguapan akan bertambah. Terus yang terakhir adalah luas permukaan penguapan gitu ya. Nah, di mana apabila daerah permukaan yang menghadap ke lingkungan itu dia lebih luas, pelepasan air ini juga akan lebih besar atau lebih cepat. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah osmoregulasi pada invertebrata darat gitu ya. Contohnya kita ambil insekta gitu ya. Tadi kan salah satu golongannya adalah arthropoda ya. Kita ambil insekta. Lah, yang seperti yang kita tahu ya, gitu ya. Kalau insekta itu kan dia memiliki rangka luar. Lah, di rangka luar itu dia dilapisi oleh kutikula, gitu kan kutikel. Lah, kutikel ini dia sebenarnya itu belum sepenuhnya impermeable terhadap air, sehingga insekta ini ada kemungkinan gitu ya untuk kehilangan air akibat penguapan dari tubuhnya. Nah, terus yang kedua gitu ya, yang kedua ada bentuk keterbatasan yang kedua adalah dia memiliki spirakel gitu ya, di mana spirakel ini berada di trakea ya. Jadi dan spirakel tersebut pun dia sudah memiliki kitin atau sudah dilapisi dengan kitin, di mana kitin itu kan juga fungsinya untuk mencegah agar penguapan tidak banyak begitu ya. Nah, pelepasan air melalui bagian tersebut begitu ya tetap akan terjadi gitu ya, karena si kitin pun kan dia juga bukan lapisan mati sehingga air tidak bisa keluar gitu ya. Kalau lapisannya tertutup sempurna ya otomatis bisa mati malah hewannya begitu ya, tidak bisa mengeluarkan air dengan kelebihan air pada tubuhnya. Nah, sehingga dia juga memiliki satu mekanisme, yaitu adalah respirasi siklik gitu ya. Jadi tubuh sudah dilapisi kutikula gitu ya. Terus spirakel juga sudah dilapisi oleh kitin, gitulah. Sebagai usaha lain gitu ya untuk membatasi pelepasan air itu dengan melakukan respirasi siklik. Di mana respirasi siklik ini si insekta gitu ya, dia akan mengambil O2 dengan laju yang kontinu gitu ya. Tetapi untuk pelepasan CO2-nya dilakukan secara periodik dengan cara disemburkan. Jadi misal di antara dia ngambil dia inspirasi ataupun menarik nafasnya itu banyak, tetapi untuk ekspirasinya itu dia tahan, dia menahan itu kayak gitu ya. Jadi di antara pelepasan satu dengan pelepasan selanjutnya itu CO2-nya itu masih akan tetap terlarut dalam cairan tubuh. Jadi kalau kita normal gitu ya, hewan normal kan menarik, inspirasi, terus ekspirasi mengeluarkan gitu ya, sekaligus CO2-nya dikeluarkan. Tapi kalau pada serangga gitu ya, insekta itu dia bisa inspirasi terlebih dahulu gitu ya, berbanyak kali, baru ekspirasinya dia pending nanti seperti itu. Nah, dalam proses pemending ataupun respirasi siklik tadi gitu ya, spirakel ini dia akan bergetar dan akan menutup sepenuhnya. Nah, selama spirakel ini bergetar gitu ya, nah selama ini ya nih, selama
spirakel ini bergetar, begitu, tekanan dalam trakea ini akan lebih rendah dibandingkan tekanan atmosfer. Jadi, tekanan dalam trakea akan lebih rendah dibandingkan tekanan luarnya, sehingga dengan kondisi seperti itu, gitu ya, aliran udara ini akan aliran udara yang akan keluar, yang tadinya inspirasi harus ekspirasi, itu bisa dicegah. Jadi ekspirasinya bisa dicegah ataupun aliran udara yang keluar dari tubuh itu bisa dicegah, gitu ya. Nah, selanjutnya bentuk adaptasi lainnya adalah insekta ini akan mengalami kehilangan air dalam jumlah yang sedikit. Nah, contohnya melalui feses ataupun melalui urin. Jadi dia bisa membuat agar fesesnya itu benar-benar seperti kering. Seperti itu ya, dan urin yang dikeluarkan itu pun juga sedikit dan dia juga pekat. Nah, selain itu gitu ya, selain itu kita tahu bahwa kemarin sudah kita bahas hewan-hewan ini gitu ya, dia akan mengeluarkan zat sisa bernitrogen dalam bentuk asam urat yang dia tidak larut dengan air gitu ya, tidak mudah larut dengan air kayak gitulah. Sehingga dengan demikian gitu ya, pengeluaran zat sisa tersebut akan sangat menghemat pengeluaran air dalam tubuh. Oke, terus yang terakhir adalah esporegulasi pada vertebrata ya. Di pada kelas reptil contohnya itu dia memiliki kulit yang kering dan bersisik gitu ya, di mana kondisi kulit kering dan bersisik ini diyakini agar tidak banyak kehilangan air gitu ya. Selain itu mereka ini dia kelompok reptil ini juga menghemat pengeluaran air dengan menghasilkan feses yang kering. Nah, jika dalam kondisi dehidrasi, ya, dalam kondisi yang sangat dehidrasi, itu ternyata si reptil ini juga bisa memanfaatkan urin yang encer gitu ya, yang harusnya dikeluarkan, tapi mereka tetap simpan dalam kandung kemihnya, dan dia akan mereabsorpsi kembali airnya atau H2O-nya akan direabsorpsi kembali. Oke, itu untuk yang selanjutnya adalah yang uh, kelas Aves gitu ya, kelas Aves di mana contohnya ini saya contohkan adalah burung yang tinggal di daerah pantai gitu ya. Dia memperoleh makanan dari laut kan, nanti otomatis dia akan ada pemasukan garam ataupun ion-ion yang berlebih. Ya, burung ini dia akan mengeluarkan kelebihan garam ini melalui kelenjar garam yang ada pada cekungan dangkal bagian atas kepala. Kayak gitu ya. Nah, apabila si hewan ini terdapat kelebihan garam, itu nanti akan diekskresikan cairan pekat yang mengandung banyak NaCl. Kayak gitu ya. Dan kelenjar serupa ya, kelenjar nasal salt gland ini juga bisa ditemukan juga pada golongan reptil. Oke, selanjutnya ini adalah osmoregulasi pada vertebrata gitu ya. Dia masuk dalam osmoregulator gitu ya. Sebenarnya kita pun itu sudah bisa memanage gitu ya, memanage tekanan osmotik pada tubuh kita. Nah, umumnya gitu ya kalau pada manusia, pada mamalia itu kan kehilangan air dan garam terjadi melalui atau lewat keringat gitu ya. Juga selain itu juga via urin gitu ya, via urin. Nah, kita memperoleh air dan memperoleh garam atau ion itu juga dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Gitu ya, ini teman-teman bisa lihat di gambar tabel ini. Jadi pada hewan terestrial, gitu, vertebrata terestrial itu kita tetap bisa kehilangan cairan tubuh gitu ya, diuapkan ke udara, contohnya tadi pada proses berkeringat gitu, untuk inflow ataupun intake-nya, masukannya adalah kita minum air, terus kita juga mendapatkan air dan garam itu bisa dari minuman ataupun makanan yang kita masuk via mulut kita. Lah pengeluarannya itu dalam bentuk H2O dan salt itu bisa dari urin ataupun dari keringat, begitu ya. Oke, selanjutnya adalah contoh pada mamalia padang pasir gitu ya. Mamalia padang pasir itu dia akan memperoleh air untuk
Jadi gini, contohnya ketika mamalia padang pasir itu kan memperoleh air untuk minum itu kan suatu hal yang langka gitu ya, sehingga dia harus beradaptasi agar dia tidak meminum air, tetapi dia bisa bertahan dengan menggunakan air metabolik yang dihasilkan dari oksidasi glukosa. Begitu. Cukup dari saya, silakan jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin didiskusikan, kita bisa diskusikan via Lita. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.